Halo, selamat datang di channel Ervina Hesti. Balik lagi sama aku Ervina. Dan sebelum kita mulai videonya, aku mau ngucapin ke semua teman-teman, terutama teman-teman aku seprofesi, yaitu perawat dan seluruh tenaga kesehatan di Indonesia diberikan kesehatan. Dan semoga seluruh rakyat Indonesia bisa melewati kondisi yang cukup darurat ini dengan baik sampai nanti virusnya semua terselesaikan ya, amin. Buat teman-teman selalu jaga kesehatan dan selalu ikutin instruksi dari pemerintah. Hari ini aku mau share tentang pengalaman aku bulan kemarin yang kastrasi kucing atau steril kucing betina. Jadi memang aku udah post videonya tentang perkembangan karamel dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah hari ini aku mau share ke teman-teman hasil kastrasinya, dan ternyata kondisi karamel sekarang sudah sangat baik dan lukanya pun sudah sembuh, tinggal bekas botaknya yang memang dicukur sama dokter hewannya. Jadi bekas luka jahitannya itu tuh udah bagus banget, bahkan nggak begitu kelihatan jahitannya. Jadi aku senang banget dengan hasilnya, dan sekarang aku mau share tentang detail-detail dari mulai persiapan, biayanya berapa, sampai dengan kondisi saat ini. Oke, next aja ke persiapannya. Untuk persiapannya sebenarnya sih aku nggak banyak yang aku lakukan. Jadi aku pastikan kondisi karamel saat itu sehat, dia nggak cacingan, dia nggak kutuan. Kemudian BAB-nya juga lancar, makannya juga mau gitu. Pokoknya kondisinya 100% sehat. Jadi aku berani bawa Amel ke dokter hewan untuk kastrasi. Sebenarnya usia Amel itu aku nggak tahu berapa ya, karena nemu di depan rumah dan dia tuh badannya masih kecil, tapi ternyata dia itu udah birahi teman-teman. Terus aku tanya ke dokter hewannya, usia birahi kucing tuh sebenarnya berapa sih gitu kan? Kalau yang aku baca-baca itu antara 6-8 bulan atau ada yang lebih baru mereka itu birahi. Nah ternyata itu sekarang ini kucing udah mengalami kemajuan untuk bulan-bulan birahi. Jadi kucing 4 bulan pun dia itu bisa birahi. Jadi sama halnya kayak anak-anak ABG zaman sekarang ya. Kelas 4, kelas 5 SD aja udah banyak yang mens gitu. Maka dari itu aku tambah pengen steril Amel. Sebelum aku steril itu, 1 hari sebelumnya aku puasain Amel. Jadi aku tuh kasih makan dia sekitar jam 7 malam sampai besok paginya aku steril sekitar jam 11-an siang. Beberapa sumber yang aku baca, yang penting kucing itu dipuasakan sekitar 6-12 jam. Kenapa harus dipuasakan? Karena itu mempengaruhi penyerapan biusnya. Jadi kalau kucing itu nggak dipuasakan, nanti penyerapan biusnya itu kurang maksimal gitu. Jadi kucing bisa jadi akan kesakitan ketika dia dilakukan proses steril. Dan ada beberapa sebab yang lainnya sih, cuman aku nggak akan jelasin di sini karena bukan ranah aku juga, aku bukan dokter hewan. Jadi aku share aja yang aku tahu ya teman-teman. Nah, untuk persiapan selanjutnya aku searching dokter hewan atau klinik-klinik yang ada di dekat rumah aku. Ngomong-ngomong rumah aku ini di Bandung, tapi aku nggak akan sebut spesifik tempatnya di mana. Aku pokoknya searching dulu klinik yang menurut aku bagus. Jadi bebas sih milihnya. Cuman karena aku steril kucing betina yang ternyata aku baca-baca budgetnya atau tarifnya lebih tinggi daripada kucing jantan, jadi aku agak was-was nih di masalah biaya, karena yang aku baca itu steril kucing betina antara 600 sampai 1,5 juta rupiah, dan itu menurut aku cukup mahal. Buat teman-teman yang memang nggak mau mengeluarkan biaya yang banyak, sebenarnya di kota-kota teman-teman itu boleh teman-teman cari info apakah ada subsidi steril untuk kucing-kucing atau enggak. Biasanya tuh ada di setiap kota, terutama kota-kota besar itu ada subsidi dari pemerintah untuk steril kucing. Nah teman-teman yang nggak punya budget lebih untuk steril bisa cari info itu. Nah karena aku nggak disubsidi nih, jadi aku cenderung nyari dokter hewan yang ngasih biaya agak miring nih buat steril kucing aku. Tapi yang pasti kita harus pastikan kalau itu dokter hewan beneran dan bagus. Jadi steril kucing betina yang kemarin dilakukan Amel itu sebesar 250.000. Tadi kan aku udah masuk nyerempet sedikit masalah biaya ya. Biaya yang aku keluarkan kemarin itu 250.000. Kemudian aku
beli makanan-makanan tambahan yang memang aku searching dan aku tanyakan ke beberapa dokter hewan, memang itu bagus untuk penyembuhan kucing, yaitu Royal Canin Recovery seharga 38.000. Ini bisa beragam sih harganya. Harga eceran tertinggi yang kemarin aku tanyain di pet shop itu satu kalinya 50.000 dan menurut aku itu mahal. Jadi teman-teman lebih baik siapin dulu dengan beli online, cari harga yang paling murah. Nah ini aku beli online, Royal Canin ini aku dapat dengan harga 38.000 dan dapat free ongkir. Selanjutnya ini ada makanan Royal Canin yang sterilized. Jadi sebelumnya kucing-kucing aku kasih makan Royal Canin Hair and Skin, tapi karena udah steril dan ternyata kucing aku yang satunya Latte, setelah dikasih makan Royal Canin Hair and Skin itu dia gendut banget. Jadi aku butuh sesuatu yang bisa menurunkan berat badan, kan kalau kucing udah kegendutan juga nggak bagus ya, jadi banyak penyakit. Jadi aku ganti ke Royal Canin Sterilized. Buat teman-teman yang ngasih makan kucingnya bukan Royal Canin, itu terserah ya. Jadi ini nggak wajib, cuman ini yang aku lakuin. Royal Canin Sterilized aku beli yang 2 kilo, harganya 213.500. Ini aku belinya juga online karena di pet shop itu belum tentu ada dan harganya ternyata mahal. Nah aku beli online itu juga free ongkir juga. Nah yang ketiga ini opsional, jadi kata dokter hewannya juga opsional, sebenarnya nggak dikasih pun nggak apa-apa, yaitu vitamin Nutri Plus Gel. Ya, Nutri Plus Gel ini aku berikan sehari sekali. Dia itu kan kemasannya 125 gram ya, jadi gede gitu, tutup kayak odol. Aku cuman kasih segini nih, seujung jagung aja, sekitar 1 sentian lah, buat kesembuhan amel. Jadi satu tutup itu tuh aku karena punya 2 kucing, satu tutup itu bisa 2-3 bulan. Aku kasihnya juga pas cuacanya jelek aja, jadi nggak setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya dia pas sakit, lagi agak nggak doyan makan, atau lagi kayak kondisi habis operasi gini nih, aku kasih seminggu full sampai dia agak sembuh gitu. Ini tapi opsional aja teman-teman. Harganya agak mahal, tapi kemasannya tuh lumayan gede dan itu tahan lama. Aku beli dengan harga 105.000. Itu aku belinya juga online. Nanti aku kasih link-linknya di mana aku beli itu semua di bawah ya, di description box. Caramel tuh kan kucing indoor, tapi dia tuh geraknya kemana-mana gitu, jadi nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diam. Jadi dokter nyaranin untuk di kandang selama 2-3 hari. Habis steril itu kemungkinan ada pipis-pipis nggak jelas gitu, pipis-pipis ngompol-ngompol gitu. Aku beliin underpad dia. Nah aku beli underpadnya itu satuan, 1 lembarnya gede gitu, harganya 5.000. Nah aku beli 2, pokoknya yang kepake cuma 2 sih, itu totalnya 10.000. Jadi total keseluruhan biaya yang aku keluarkan untuk steril amel sampai sebulan ini sembuh itu sebesar 616.500. Jadi nggak ada 700.000, itu udah sama vitamin-vitamin dan makanan dia 1 bulan. Kalau menurut aku sih cukup murah ya, dibandingkan ada beberapa teman, dan aku lihat sih ada beberapa YouTuber juga yang steril kucingnya itu sampai jutaan teman-teman. Jadi menurut aku sih ini cukup murah. Nah itu tadi sedikit sharing tentang biaya dari aku ya. Halo, ini Caramel. Aduh dia aku ambil dari kamar mandi, tadi dia main nih, kakinya basah semua. Lucu banget kan? Ini udah sehat. Kalau teman-teman bisa lihat, dia nggak mau di kamera, malu. Aduh. Nih, lukanya tuh udah nggak sakit. Nanti aku kasih fotonya. Nih, tinggal belang ininya aja. Kitaknya karena dicukur dan bulunya juga udah tumbuh. Dadah Caramel, sehat. Udah pengen pergi, dia nggak mau dipegang. Nah itu aja tadi video dari aku, sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen steril kucing betina. Tetap sehat buat teman-teman yang ada di rumah, selalu semangat dan tetap produktif walaupun from home. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you on my next video. Bye bye.